cancel sih ae. Tes. Halo. Ya, kita kembali dengan 53 Broadcast di Jalan Kapten Pertendian nomor 53 Jombang. Ya, Bang. Malam ini harinya apa ini? Sampai kaget, Bu. Malam ini harinya apa nih? Hari Kamis ya? Kamis 30 Desember 2021. Malam Jumat lagi. Malam Jumat lagi. Malam Jumat legi itu suara jaket berubah menjadi gitu, Bung, menjadi anjing malam. Gitu ya, Bung ya. Sangat indah sekali ditemani kodok-kodok kalau tidur di sini sendiri. Wih, banyak merangkai kata bisa itu, Bu. Tapi ini jendelanya harus ditutup. Kalau tidak ditutup berisik. Kalau ditutup samar-samar enak sekali. Glodek-glodek gitu ya, Bung. Bung, malam ini kita mau apa, Bu? Malam ini kita mau cuap-cuap tentang gambar sebelah, Pak Bos. Gambar sebelah. Oh, tentang Gus Dur. Jadi merinding ini, serius ini, Bu. Iya, karena Desember ya. 12 tahun yang lalu. Ya, pas itu, ya. 30 Desember 2029. Putra terbaik bernama Abdurrahman At-Takhil yang lahir 7 September 1940 telah meninggalkan kita dengan sangat heroik ya. Dengan sangat heroiknya ya. Malam ini mau kita mengingat-ingatlah beromantika kepada Gus Dur yang paling tepat lah. Reborn. Ya, kira-kira gitu. Kirim doa dulu, Bung. Kirim doa dulu supaya menarik lah. Silakan, Bung. Kirim doanya gimana, Bu? Gus Dur kan tokoh pluralis lah. Dipimpin apapun tentu akan sampai begitu kan. Serius ini, Bung, silahkan pimpin dulu dong. Sebentar lah. Untuk teman-teman yang ada di sana, mari sejenak kita lebih tepatnya mengheningkan cipta untuk Gus Dur. Ya, mengheningkan cipta mulai. Selesai, Bu. Oke, terima kasih. Amin. Gus Dur yang jelas pernah menjadi presiden kita, Bung ya, tahun 1999 ya, setelah Presiden Habibie yang dipilih oleh MPR hingga tahun 2001, singkat sekali ketika itu. Tapi berapa hari ya? Tapi di rumah-rumah, termasuk di rumah saya itu masih presidennya masih Gus Dur. Iya, banyak. Saya termasuk, keluarga saya termasuk yang tidak pernah memasang gambar presiden. Ini serius ini. Dari Soekarno, meskipun Soeharto kayak katanya otoriter, di rumah saya tidak pernah terpasang presiden dari dulu. Waktu Gus Dur? Tidak pernah, tidak juga. Ini sayang sekali ketika itu. Gambar apapun tidak pernah. Hanya saya ingat sekali saya pernah masang Roma Irama sama Iwan Fals. Itu saya karena melihat dua tokoh itu karya-karya syair-syairnya menarik bagi saya. Inspirasi. Waktu itu saya yang masang waktu Roma Irama dan Iwan Fals. Tapi nggak mengidolakan juga sampai sekarang, nggak seperti anak-anak ikut hora begitu. Yang jelas Gus Dur, Bung ya. Banyak cerita memang waktu presidennya Gus Dur, dinamika demokrasi di bangsa ini terasa sekali ya. Daripada sebelumnya pencabutan TAP MPR. Iya, dekret ya itu membuat itu ya. Pencabutan TAP MPR itu. Oh, TAP MPR yang mana ini? TAP PKI, Pak. Oh, nomor 25 belum, itu belum, Bung. Apa? Belum, masih itu nomor 25 tahun 66 itu tentang larangan. Ya kan waktu Gus Dur marxisme. Waktu Gus Dur kan dicabut, Bung. Woi, belum, serius ini belum, Bung, yang itu. Kecuali yang ini belum tidak jadi. Yang larangan ini betul. Hak politik PKI ya, Bu. Hak politik PKI itu bukan TAP itu ya, tapi yang jelas itu masih bercokol sampai sekarang, masih ada larangan nomor 25 tahun 1966. Kalau tentang larangan Leninisme itu ya, tapi yang hak politik PKI hak politik ya, mungkin ya, mungkin itu di nomor yang lain saya tidak tahu itu saya yang luar biasa itu ya. Semuanya boleh mempunyai hak untuk berpolitik ya.
apapun ideologimu. Makanya Gus Dur sangat dikenal sekali sebagai bapak pluralisme dan bapak toleransi waktu itu, Bung. Betul. Sampai sekarang lah, bukan waktu itu. Iya. Sampai sekarang kalau Haul Gus Dur itu sudah yang memperingati sudah semua agama memperingati, Bung. Sekarang ya kali ya di pemakamannya ya banyak. Ya di pemakaman, di tempat-tempat ibadah yang lain. Di tempat-tempat ibadah lain di apa? Ya di gereja, tempatnya Konghucu apa namanya? Konghucu. Ya di situ ya. Di pura, di Kelenteng ya, sampai lali ya. Kelenteng ya. Bagaimana kita ketika itu ya apa? Begitu luar biasanya lah Gus Dur membela kelompok-kelompok minoritas seperti keturunan Cina diberi hak untuk bahkan di Imlek itu libur ya Bung ya di waktu itu ya kaum muslimin Ahmadiyah itu Gus Dur memberikan perhatian khusus paling tidak ya waktu itu warisan itu tentu tak ternilai Bung waktu itu ya sebagai bangsa demi kemanusiaan demi kemajuan berbangsa dan bernegara. Gus Dur mampu mendirect posisi NU untuk mendinamisir semua situasi untuk kemajuan itu. Iya, sama juga Pong kan kita mengakui demokrasi tetapi masih ada pengekangan. Yang dulu sempat kita bahas tentang hegemonik mayoritas itu ya. Ya itu tidak ya terima kasih tentunya kepada putri-putri Gus Dur sampai sekarang masih merawat warisan Gus Dur seperti Alisa Qadrunada, siapa Bung? Yanuba Arifah Hafsah ya. Mbak Yeni, Anita Hayatun Nufus itu ya banyaklah mendirikan dengan adanya Wahid Institute itu. Kapan-kapan diajak ke sini. Ya, kapan-kapan Mbak Yeni, Mbak Anita, Mbak Inayah. Nah, tulan dong ke Kedai Sufi nanti. Kita nongkrong ini di KR 53 Broadcast. Jangan lupa ini jalan Kapten Tendian nomor 53. Nah, di situ ada lukisan maksudnya. Ada lukisan Gus Dur ya, Bung ya. Dialog-dialog lintas agama waktu itu Gus Dur cukup menjadi pioner lah waktu itu. Dan setelah itu kan nampak sepi, Bung, nampak orang menjadi kembali bertiarap. Iya, bagaimana Gus Dur ketika orang lain Natal itu haram. Gus Dur pasang badan. Tidak sekedar ngomong saja. Tapi Gus Dur langsung mendatangi perayaan mengucapkan selamat Natal ketika itu, juga mengimbau pada banser-banser ketika itu setiap Natal untuk menjaga gereja. Memang serius waktu itu, bukan mengada-ngada. Serius. Bagaimana Gus Dur ini selalu yang kita bilang itu kalau kita bilang itu posisi NU mendirect, manage bagaimana kadang-kadang di dalam posisinya sendiri tidak menguntungkan tapi terhadap kepentingan bangsa dikasihkan. Iya. Gus Dur. Ya, terutama itu Bung, soal Papua juga. Soal Papua yang dulu di zaman Orde Baru disebut masih Irian itu ya kembali menjadi Papua bahkan Tembagapura. Iya. Menjadi Papua ya. Gus Dur sendiri waktu itu tidak melarang pengibaran bendera Kejora di Papua, Bung. Ada berlangsung terus. Menurut Gus Dur waktu itu sangat tidak mengganggu selama merah putih masih di atasnya. Dan pemasangannya kan benderanya kan itu Gus Dur, saya teringat sekali itu waktu itu. Ya tentu di tengah krisis sama kayak Aceh. Iya. Kayak Aceh boleh mengibarkan bendera. Ya kayak bendera sepak bola kan enggak apa-apa juga. Iya. Dan kalau waktu itu sebenarnya waktu rame-ramenya bendera Aceh dikibarkan dan Gus Dur masih jadi presiden, saya kira jadi agak unik, Pak. Gitu ya. Sumbangan dari Jakarta 2 truk gitu bendera Aceh gitu. Ya. Kan jadi kayak mitologinya hilang gitu. Sebetulnya orang-orang itu tidak tahu mana bendera Aceh, mana bendera Kejora. Dikirain ya bendera
kesebelasan Brasil, kesebelasan. Lah ya kalau semakin banyak terus sumbangannya dari Jakarta kan tambah keren, Bung. Sumbangannya dari Jakarta kan tambah keren. Ini kita nggak sedang belajar apa kontra intelijen atau iya seperti itulah ya. Kalau benderanya dari Jakarta 2 truk itu kan tambah keren, dibantu tentara-tentara ini dibantu tentara militer Indonesia terus menancapkan di jalan-jalan gitu. Iya. Kayak jadi mitosnya hilang semua itu kan. Jadi bendera sepak bola. Ya memang kenyataannya terjadi, Bung. Sepeninggal Gus Dur, sikap-sikap intoleran itu ya tadi yang sudah kita ucapkan, sudah kita sampaikan tadi, sepeninggal Gus Dur sikap-sikap intoleran begitu menguat kembali dengan terjadinya ketika kasus Ahok, ya ketika ada Gus Dur itu sudah damai pasti dia di depan yang kita bilang pasti Gus Dur memanage. Waktu itu yang sekarang jadi wakil presiden kan masih dimui membuat fatwa harus dilawan bagaimana ketika itu. Ya catatan si Wahid Institute ketika itu terus meningkat, Bung, sampai sekarang sepertinya mulai dari tahun 2017 itu ada 265 kasus intoleran, meningkat di tahun 2018-nya 276. Mungkin sekarang berapa lagi ini sudah. Makanya dibutuhkan orang-orang seperti Gus Dur. Kembali Gus Dur. Sayang sekali lah kemarin kita waktu ngobrol-ngobrol di Jombang itu ada apa itu? Ada para seniman mendatangi makam Gus Dur itu apa? Oh iya, ada ya itu. Apa namanya? Lupa saya. Ngobrol-ngobrol itu banyak anjang sana atau apa itu ziarah ke makam Gus Dur banyak. Ya kalau saya mengantar orang-orang ke makam Gus Dur itu sangat banyak dan berbagai agama. Jadi memang ya terasa betul pembelaan Gus Dur itu tidak cuma lip service ya. Tidak cuma, dan yang kita pahami itu gimana, apa yang dipikir Gus Dur itu kan memang sesuatu yang sangat intelektual ya. Iya. Jadi kadang-kadang kita pikir hari ini itu disebut hati-hati itu. Iya. Kadang-kadang sumir antara takut karo hati-hati itu kan beda sama kadang-kadang itu. Ada bias juga menjadi ya. Mana yang takut, mana yang hati-hati gitu. Itu definisinya kadang-kadang bagaimana ya ketika melihat sikap orang-orang antara takut dan khawatir, hati-hati itu beda gitu. Beda. Walaupun saya sekarang jadi sangat kabur, ini sebenarnya apa atau dampaknya kalau sebenarnya orang tuh mau bersikap seperti Gus Dur. Bersikap seperti Gus Dur. Kenapa ya? Mungkin kepentingan kali atau apa, memang sudah teracuni atau apa ya? Ya ini mungkin seperti itu. Kalau saya sih melihatnya mungkin kepentingan selalu tidak langsung. Kepentingan selalu numpang di belakangnya. Tetapi kadang-kadang yang penting untuk bersikap tidak bersikap itu ya itu apa? Tiba-tiba kita sedang mendewakan harmonisasi semu. Iya. Harmonisasi semu. Apa ya? Ya sedang misalnya kita bilang ini harusnya kan memang nggak ada bendera Aceh. Padahal kalau bendera Aceh dikibarkan ya biasa aja kan. Biasa aja. Ditambah dari Jakarta tambah biasa aja kan. Kira-kira gitu ya, kan, Bung. Seperti itu ya. Kira-kira. Ruang pengetahuannya kan itu bisa dibaca. Misalnya ruang pengetahuannya, dasar-dasar pengetahuannya kan bisa dibaca dengan mudah gitu, dengan mudah gitu. Menggunakan teori-teori modern maupun teori-teori klasik kan. Misalnya menghilangkan mitologi ya kan gitu malah gampang apa. Ya begitu. Sekarang nggak mau bersikap begitu. Ya sekarang sikapnya apa yang pernah kita bilang? Apa? Misalnya gini, sekarang sikapnya jadi posisi NU sendiri itu jadi terbuka di dalam konsep
terbuka yang dirasakan hati. Misalnya yang dirasakan hati itu posisi NU semakin terbuka atau semakin tertutup gitu. Apa sih untungnya tertutup gitu? Apa sih untungnya terbuka? Itu kan beberapa orang misalnya bilang kok semakin tertutup ya rasa-rasanya kan gitu-gitu loh Bang. Rasa-rasanya. Kemudian kita ingin bilang kejujuran begini. Apa sih untungnya tertutup gitu loh. Iya. Itu kan kayak gitu-gitu kan yang dilakukan tentu mungkin nggak 1-2 orang tapi banyak orang. Banyak orang ya. Ya. Teringat sekali Bung sampai begitu pluralismenya Gus Dur, toleransinya Gus Dur. Mungkin ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan sikap-sikap Gus Dur. Kok semakin mengkristal, semakin mengerucut apa yang diinginkan Gus Dur. Dia membuat isu yang kurang sedap tentu tidak bisa dibuktikan ketika itu Bulog Gate dan Brunei Gate tidak bisa dibuktikan sampai sekarang kan? Iya, perselingkuhan. Iya, perselingkuhan Gus Dur sampai sekarang kan tidak ada bukti. Kalau yang lain terbukti. Kalau yang lain jelas terbukti dong. Ya kalau Gus itu kan hanya untuk menghancurkan karakter saja waktu itu kan. Ya jelas itu. Kelihatan sekali permainannya sudah waktu itu. Waktu itu kita bikin sudah bisa membaca waktu itu. Saya waktu itu. Kita bikin kajian agak serius, Bu. Iya, waktu setiap itu ya. 15 hari kita update permainan itu seperti apa penjagoan Gus Dur itu. Bung Hasim kan sudah jadi direktur Lapas Dam NU kan sudah kan tentu tahu sekali. Kita dapat informasi serius tentang Gus Dur 6 bulan mau jatuh itu kita betul dapat informasi. Dan kita update 15 hari sekali, Bung, terkait persoalan itu. Bagaimana banyak orang terlibat dan sampai hari ini ya kita masih mencatat yang tidak di dalam tulisannya Irgi Setiawan itu. Iya. Nah, tidak dalam tulisannya. Yang remeh-temeh ikut terlibat itu juga masih banyak yang masih kita tahu dan ya, nampaknya baik-baik aja. Ada kan ya? Banyak. Ya suatu saat nanti Faro lah yang menulis dimunculkan. Oh iya. Faro nanti yang menulis dimunculkan itu. Katamu sudah Faro sudah mulai merobek-robek kemarin. Iya, itu nanti barangkali kita bisa membacanya juga. Oh iya ternyata ini sudah kuduga, sudah kucatat, masih dalam simpanan, tidak terjual laptop saya. Kan masih aman kalau tidak terjual laptop begitu, Bu. Gitu, Bu. Bung, yang yang saya pribadi sangat mengagumi Gus Dur itu tidak punya capek, Bu. Bagaimana ketika menjadi presiden itu, Bung, ya luar biasa. Baru beberapa jam dari Timur Tengah pada sekitaran bulan November lah, Gus Dur sudah tampil rapi, melantik si Ratih Harjono sebagai sekretaris presiden, lalu membuka Kongres Akuntan Indonesia di Hotel Said paginya. Itu kalau tidak keliru hari Jumat, terus paginya Sabtunya itu, Bung, terbang ke Manila. Begitu. Padahal di saat itu situasi negeri ini soal Aceh dan soal Ambon bergolak. Preman-preman itu memainkan soal Aceh dan soal Ambon, Bung. Tapi Gus Dur tetap mengampanyekan pada dunia Indonesia damai. Kalau kelakuannya para preman-preman. Iya, para preman-preman itu. Lalu perjalanan Gus Dur sekitar Oktober kalau tidak salah itu, Bung. Sekitar Oktober itu perjalanannya sampai mantan presiden Filipina Fidel Ramos itu bilang, saya membutuhkan waktu 1 bulan untuk mengelilingi ASEAN, tapi Gus Dur hanya 4 hari. Itu Fidel Ramos itu waktu itu bilang begitu, Bung. Bagaimana setelah dari Manila terus ke Amerika, menemui Presiden Clinton, waktu itu Amerika masih Clinton presidennya, langsung dari Amerika terbang ke Jepang. Itu tidak bisa membayangkan kan? Tujuannya satu-satunya hanya untuk Indonesia, untuk bangsa ini. Tapi orang tidak paham cemas. Bukan orang tidak paham, orang yang anti Gus Dur ketika itu cemas, Pak. Cemas
bukan cemas lah, menyalahkan. Oh negeri sendiri bergejolak kok pergi ke luar negeri. Tidak, Gus Dur ini mengampanyekan pada dunia. Sebagian cemas ya. Tolong itu para preman itu berhenti untuk bertikai, membuat isu-isu sara, membuat isu-isu disintegrasi, membuat isu-isu mau memisahkan diri dari Indonesia. Itu yang bahasanya itu para grandong bahasa Jawa itu apa? Kalau yang bahasa keren itu apa? Apa? Yang para pemilik kuasa ini loh, yang berketayangan itu kan apa? Kongsinya bisa pecah ketika kelilingnya Gus Dur itu apa namanya? Apa? Kalau kita kan gerandong. Iya, itu apa itu? Ya, para tukang tek-tek gitu ya. Tukang tek-tek gitu. Apa itu ada lain lagi? Kongsinya bisa pecah. Jadi kalau ya kemarin kan kita para tirani itu ya. Itu kan bisa pecah kongsinya ketika Gus Dur itu menjadi keliling itu ya. Keliling kemudian menjadi kuat, Pak. Menjadi kuat. Dari salah satu contoh misalnya, apakah Gus Dur itu turunannya nanti itu tidak bicara soal reclaiming tanah, bicara ya, tapi diberesin dulu, Bu. Nah, kongsi-kongsi ini bisa pecah beneran lah, kalau sudah pecah nanti ya gitu loh, Bung. Ya. Kira-kira gitu. Solusinya begitu dulu kan. Jadi yang makro diberesin dulu. Okay. Masa seperti mau ngobati borok kok dipotong, begitulah. Gus Dur tidak kan, mau ngobati borok kok ya harus diobatin, tidak dipotong, kan begitu. Menyapu kan, Gus Dur kan menyapu yang kotor kan harus pakai sapu bersih. Nyari. Baru dikerjakan kan begitu. Nyari mana yang sapu bersihnya, kalau yang penyapu bersihnya. Iya begitu. Kalau nggak ada ya jangan bilang sekarang, nanti aja gitu. Yang lebih menarik, Bung, Gus Dur yang tidak punya capek itu, Bung. Setelah dari Jepang ya, terus mendatangi muktamar NU di Lirboyo 22 November itu bagaimana ya, tidak bisa membayangkan ya. Ya kalau orang NU sendiri tahu itu ya. Gus Dur nggak punya capek itu tahu. Ya mantan direktur Orpesdam NU dikasih tahu dong gini. Istirahatnya ya di mobil, Bu. Di mobil itu masih sempat jog-jog dengan sopirnya tapi sudah di mobil. Ya saya kira kalau tidak bicara kewalian tuh memang manusia yang sudah terobsesi dengan soal atau masalah yang sedang diemban bagi tugas kekhalifahan model kayak Gus Dur yang sangat internalisasinya kuat sekali itu. Meskipun dia pas duduk ini agak sakit, Bung, ketika berdiri dia menyampaikan gagasan udah sembuh. Itu ya. Kita kadang-kadang merasakan. Begitu kan? Iya. Bung, ketika di sana batuk-batuk pas di depan kamera ya sehat-sehat aja. Nanti setelah itu lemes lagi kan. Itu kan begitu. Itu ciri-ciri. Aduh, begitu ya, Bung ya. Kira-kira gitu, Bung, ternyata Gus Dur sendiri sebenarnya tidak ada buku seperti yang ditulis Gus Dur sendiri, sebenarnya tidak begitu fenomenal sebetulnya, tapi banyak pengagum Gus Dur, orang yang mencintai Gus Dur itu menulis. Nanti kita nulislah tentang Gus Dur. Itu kemarin. Meskipun sisa banyak. Tahun yang lalu tuh lebih 2000 ini 5 banyak. tahun yang lalu, sekarang ini sudah lebih 7.000. Iya, ada yang menjerat Gus Dur, judulnya Prisma sendiri itu menulis pemikiran Gus Dur, menarik ini. Ya banyak ini, ada Gus Dur, fikih Gus Dur, ada juga tentang apa ini banyak. Ya yang paling menarik tentu buku yang Gus Dur terkekeh-kekeh. Banyak, Bung. Yang paling fenomenal, Bung, tahu Tuhan tidak perlu dibela. Ya itu paling itu siapa yang nulis, Bung? Tuhan tidak perlu dibela itu siapa? Salah satu contoh cara berpikir pengantarnya Bisri Effendi, Bung. Ya. Salah satu contoh pikiran misalnya Tuhan tidak
tidak perlu dibela itu kan sebenarnya kan simpel Bung, ya kan Bung? Simpel. Kan begitu kan? Iya. Harusnya memang tidak perlu dibela. Memang tidak perlu dibela. Ngapain dibela? Ngapain dibela? Kekuasaannya sudah sangat besar dibela. Kadang-kadang orang merampok pun bilang begitu. Ini kan miliknya Tuhan, saya ambil. Kirain Tuhan kamu itu bukan miliknya Tuhan kamu, itu miliknya Tuhan saya, kan begitu kan seperti itu. Bagaimana membela Tuhan? Iya. Bagaimana? Membela Tuhan tuh bisa sangat keliru ketika dua-duanya membela itu hanya siapa ya? Iya, membela. Kalau kamu membela Tuhannya Islam, nanti bela lagi Tuhannya Kristen, Tuhannya Buddha. Kekacauan peradaban udah enggak akan terulang kembali, Bung. Akan terulang kembali. Ya tidak selalu inilah. Apalagi kalau misalnya begini, Tuhan tidak perlu dibela. Ini doa saja, doa mengagungkan kebesaran Tuhan saja. Ini sudah harus mulai dibaca kritis, Bung. Ya, kemarin kan doa-doa kemenangan timnas itu, Bung. Ya. Luar biasa kan. Terus kalau sudah kalah gimana? Kan gimana kalau sudah kalah kan? Kalau sudah kalah gimana? Gimana Tuhan kita nih? Iya. Bingung kita nih, Bung. Iya. Konteksnya sama itu, doa dan suuk waktu itu kan, kemarin itu kan, mungkin perlu lebih bertebaran itu kan. Mungkin perlu lebih kritis lagi. Misalnya doa-doa harus diletakkan sesuatu yang sangat sangat penting gitu, sangat besar atau sangat heroik kalau bersifat individu. Iya. Istilahnya itu Tuhan tidak disangka-sangka, akan ada rezeki tidak disangka-sangka, akan ada macam-macam loh Bung, misalnya kan ada miracle itu, keistimewaan apa gitu kan. Kadang-kadang secara spiritual individu memang punya keberadaan Tuhan itu ada. Tetapi kalau sudah tidak terlalu besar banget, apalagi ruangnya terlalu publik, doa sepak bola menjadi contoh lebih. menjadi contoh. Malah dihajar operator, kita enak-enak bahas, operatornya bilang closing. Nah, Gus Dur perlu 5 tahun lagi untuk tidak perlu dibela, tidak perlu berdoa kira-kira. Tapi perlu kerja nyata. Ya berdoa tapi berdoa ya terus. Ada cara. Dari pagi saya itu berdoa. Sangat individual, yang besar, yang heroik, yang kira gitulah, Bung. Saya mulai dari pagi cangkul itu. Kapan ini tanda tangan loi? Jadi nanti kalau kapan ini tanda tangan loi begitu. Nanti kalau pas sepak bola nanti diingat, tahun lalu doa kita tidak diterima, doa lagi kita. Oke, Bung. Dari orang Thailand ini, mandi tuh ngopo lah. Kita kan. Untung tidak begini, Bung. Wasitnya kan dari Arab Saudi. Iya. Itu orang-orang Thailand mau dinaikkan haji semua. Oke, Bung. Ya. Semoga teman-teman Gusdurian dan jaringan-jaringan Gusdurisme yang lainnya tetap sehat. Tetap kampanyekan pluralisme, energi yang kuat, ada ruh yang menjadi semangat pergerakan supaya mau tercerahkan, mau susah membela bangsa yang harus menjadi maju, bukan membela kedunguan. Tapi tetap diingat, Bung, pesannya Gus Dur. Gus Dur kan sempat kecewa menyamakan DPR sama dengan taman kanak-kanak. Anak-anak itu masih murni, masih penuh keikhlasan. Ternyata salah saya minta maaf pada anak-anak. Jangan lupa minta maaf pada anak-anak seperti Gus Dur. Begitu ya. Introspeksinya luar biasa ya, Bu, Gus Dur ya, begitu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.